warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah 'alaina futhal arifin. Bi jai sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita bahas tentang fadilah keutamaan memperbanyak nawafil. Nawafil itu adalah diambil dari perkataan firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Sebagian dari malam, maka tahajudlah engkau di dalam malam itu sebagai tambahan untukmu. Di dalam pelajaran kita di madrasah kita di Lubul Usul itu alal asah memang mandub itu diperintah, wa anal manduba ma'murun bihi wa annahu laisa mukallafan bihi. Semuanya mandub itu diperintahkan untuk dilakukan, dan mandub itu tidak ada takalluf. Maka sesuai dengan kriteria sunnah, yang namanya sunnah itu sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Di dalam usul yang lain seperti qawatil al-adillah, memang mandub itu apakah memang diperintahkan dengan lafaz amrnya atau ada indikasi yang lain. Menurut sebagian di situ memang kalau diambil dari ayat tadi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, di sini setelah amr ada kriteria qarinah nafilatan, ini bertahajudlah kau di malam sebagai nafilah. Dengan ini nafilah Allah telah memerintahkan. Tapi perintah itu, tahajud diperintahkan tapi bukan dalam rangka wajib, akan tapi sebagai kesunahan. Dari itu kesunahan yang ada di dalam nawafil ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan. Perintah Allah di situ sebagai diperintahkan pada hambanya supaya hamba itu mencari kefadilahan, keutamaan, bonus-bonus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat selanjutnya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang diriwayatkan dari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau bersabda, Abu Hurairah berkata qala Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadisnya, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa memusuhi aku pada waliku, maka sungguh aku mempublikasikan pada orang yang memerangi waliku itu, pada yang musuhi bil harbi, dengan perang. Jadi Allah mengajak perang orang yang memusuhi walinya Allah. Siapa wali Allah? Yaitu orang-orang yang melakukan syariatnya Allah. Hadis selanjutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaih. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan fardu-fardu yang aku fardukan padanya.
Di redaksi hadis itu ada ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaih, ada di Bukharinya itu tidak ada haknya. Jadi Allah sangat tegas sekali di sini memberitakan kepada kita bahwasannya seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah suatu yang difardukan. Jadi kalau kita mau bertanya di mana itu tempat untuk mendapatkan ridho Allah, tempat yang ada cepat untuk mendapatkan ridho Allah adalah kita mendatangi fardu-fardunya yang telah difardukan oleh Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan selalu hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan dia melakukan nawafil, melakukan sunnah-sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Poin yang sesuai dengan judul di sini, yaitu wala yazalu 'abdi, selalu hambaku itu yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan melakukan nawafil. Kalau kita angan-angan dia dari makna hadis ini, yaitu orang kalau ingin mendapatkan cintanya Allah itu yaitu adalah seorang yang selalu melakukan nawafil. Itu sampai Allah berfirman hatta ihbahu, sampai aku mencintai dia. Selalu hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, melakukan salat sunnah tahajud, melakukan duha, melakukan, alhamdulillah dalam bulan ini kita melakukan salat tarawih. Semuanya nawafil itu bukan untuk siapa, akan tetapi hanya untuk Allah. Bahasanya Allah di sini yataqarrabu. Lafaz yataqarrabu itu mendekatkan kepada Allah. Yakni seseorang yang melakukan ibadah nawafilah yang di situ tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena paksaan, bukan karena tujuan yang untuk mendapatkan duniawi, tapi di situ untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini kalau menurut Imam Ghazali, di situ seorang yang melakukan sholat harus ada sadar diri. Ketika di situ dia mengucapkan Allahu Akbar, dia sadar bahwasanya Allah yang maha besar. Tidak ada yang agung kecuali Allah. Di situ dia ruku, dia berdiri, dia ingat bahwasannya dia itu menghadap siapa yang dihadapi, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang maha kuat. Dan menurut Imam Ghazali, di situ sadarlah wahai seorang hamba, ketika kau itu menghadap Tuhanmu, kau itu menghadap siapa? Kau menghadap yang Maha Kuasa. Ingatlah nanti kau akan berdiri di alam mahsyar yang di situ butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari yataqarrabu ini adalah dia mendekatkan diri dengan sadar diri butuh kepada Allah, dengan alaqah, dengan nafilah yang di situ untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, sampai kata Allah aku mencintainya. Ibnu Daqiqil 'Aid berkata, yang juga disampaikan oleh Ibnu Hajar, bahasanya tidak bisa orang itu dianggap melakukan nafilah apabila orang itu
tidak melakukan kefarduan. Diberi kata nawafil itu karena dia sudah melakukan kefarduan, bukan dibalik. Bukan dibalik. Maka setelah itu katanya Allah, ketika dia selalu mendekatkan diri dengan nawafil-nawafil yang banyak, aku cintai sampai aku mencintai dia. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika aku sudah mencintai hambaku itu, maka aku ini sebagai sesuatu yang mendengar, sebagai kuping yang mendengar dia dengan kuping itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku sebagai meripat, sebagai mata yang dengan mata dia itu melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku sebagai tangan yang dengan tangan itu dia memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku keberadaanku sebagai kaki yang dengan kaki itu dia berjalan. Wala in sa'alani la'atiyannahu. Apabila hamba itu minta kepadaku, pasti aku akan memberikan pada dia. Wala in ista'adani, dan apabila dia itu minta perlindungan padaku, la'u'idannahu, maka aku pasti akan memberi perlindungan pada dia. Ini kabar gembira untuk kita. Ketika sudah dicintai oleh Allah seorang hamba itu, firman Allah, la in sa'alani la'u'tiyannahu. Apabila dia minta kepadaku, pasti aku beri pada dia. Seorang hamba Allah yang telah dicintai Allah, yang akan menjadi wali-walinya Allah itu, apabila dia minta kepada Allah, pasti diberi Allah. Apabila minta perlindungan kepada Allah, pasti oleh Allah dilindungi. Makanya di situ la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia itu enggak akan takut, enggak akan sedih, karena sudah menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Dan pendidikan itu ditanamkan. Makanya di dalam sholatnya tidak terburu-buru, sholatnya dihayati. Maka kata Imam Ghazali, kalau orang sudah menyadari di dalam ibadah seperti itu, sadar diri, bersyukurlah supaya nikmat Allah yang diberikan itu ditambahi. La in syakartum la azidannakum. Ini kalau sudah menyadari dan bersyukur, kata Imam Ghazali, orang itu sudah ada di dalam maqam syukur. Yaitu dia paham bahwasanya dirinya dia itu butuh hanya kepada Allah, tidak punya kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ketika diberi melakukan beribadah kepada Allah, terus beribadah kepada Allah, dia selalu bersyukur kepada Allah. Semoga kita mendapatkan ibadah yang ibadah itu kita dicatat sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Mungkin ini keutamaan dari sunnah. Yang paling utama itu adalah mendapatkan cinta Allah. Ketika sudah dapat cinta Allah, nanti dia itu akan mendapatkan makom yang semuanya diatur oleh Allah, dilindungi oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan dia itu apapun yang dia butuhkan, dia akan diberi oleh Allah, digampangkan oleh Allah. Semoga kita bisa mendapatkan ridho Allah, digampangkan oleh Allah untuk selalu beribadah takarrub kepada Allah, sehingga kita tercatat dari kekasih-kekasihnya Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.